inti dari kita hidup di dunia itu sebenarnya ada 4 ya. Pertama adalah jihad terhadap harta benda ya, jihad mal harta benda. Jadi harta kita itu harus di jalan Allah ya, sedekah, infak ya, membantu orang, yatim piatu dan sebagainya, sehingga itu yang akan berpahala mengalir sampai meninggal dunia ya. Kita punya harta apapun harus di jalan Allah. Dari mana kita berasal hartanya dan dibelanjakan untuk apa ya, dan itu akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia ya. Contoh kita membuat masjid misalnya, itu mengalir terus sampai kita sudah meninggal dunia terus. Atau kita misalnya sedekah Quran misalnya, sedekah Quran selama masih dibaca Quran oleh orang-orang, pahalanya terus mengalir ya. Atau yang lain, kita membuat jalan misalnya untuk umum atau yang lain, jadi itu pahalanya mengalir terus. Jadi selagi kita masih hidup, gunakanlah harta kita untuk jihad di jalan Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jihad terhadap perbuatan kita, perilaku kita, akhlak kita ya. Sehingga akhlak kita itu mengikuti suri teladan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Dengan sifat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu apa, Bu? Sidik itu adalah benar ya. Jadi perilaku kita benar, akhlak kita benar, ucapan kita benar, sehingga kita itu ya jihad dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari ya. Ucapannya benar ya, mengandung kebesaran Allah. Setiap ucapan itu harus membesarkan kebesaran Allah ya, istighfar ya, dengan sholawatan, dengan sering baca Al-Quran, kan jihad dengan ucapan itu ya. Ucapan kita selalu benar, perilaku kita juga benar, itu sidik ya. Yang kedua itu apa? Amanah. Apa itu amanah? Amanah ya dipercaya, yang menyampaikan amanah ya. Misalnya ibu disuruh menyampaikan amanah Quran pada orang lain, dia sampaikan. Jadi benar-benar dipercaya. Kita semua harus amanah. Amanah itu adalah benar-benar dipercaya, orang yang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu, baik menyampaikan ucapan, menyampaikan barang, jasa dan sebagainya. Sidik, amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu apa, Bu? Tabligh itu adalah yang menyampaikan, berdakwah. Artinya apa? Misalnya di sini ada ilmu yang baru nih dari Pak Ustadz barusan, jangan dipendam, sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita, suami kita, sampaikan. Oh tadi saya ngaji ini tadi Pak Ustadz ya, menjaga mata kita, telinga kita, ya mulut kita tadi kan. Nah itu sampaikan kepada keluarga kita, anak kita, ya suami kita, tetangga kita.
Sebab kita tidak bisa masuk surga sendiri. Ya Bu, ibu masuk surga sendiri sementara misalnya anak kita nakal, tidak sholat, ya kan? Kita tidak bisa mendidik anak, ini juga tidak bisa bikin masuk surga. Nanti dulu sudah nyampaikan belum ke anak kita, pada keluarga kita, ya kan? Kepada suami kita sudah berbakti belum kepada orang tua kita, pada ibu kita, bapak kita, walaupun sudah meninggal, kita harus sering mendoakan kepada orang tua kita, doakan ya Fatihah, ya baca Al-Quran, Yasin dan sebagainya, doakan kepada orang tua kita, karena orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya menanti-nanti anaknya, ya menanti kita semua untuk mendoakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, ya. Nanti kita pun akan menanti doa kepada anak kita. Kalau kita sering mendoakan orang tua, kita pun juga akan didoakan oleh anak-anak kita terus turun-temurun. Nah maka jihad tadi itu ya dengan amal perbuatan, ya. Sidik, amanah, tabligh, menyampaikan, jangan disimpan sendiri ilmunya, sampaikan kepada orang lain. Dan fatonah, apa fatonah Bu? Ada orang fatonah? Bu fatonah ada di sini? Fatonah apa artinya? Ayo siapa yang tahu fatonah? Nah, tahu Ibu. Cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Apa saja masalah kita pasti bisa selesaikan. Walaupun semakin kesini masalah semakin banyak, maka harus diimbangi dengan ilmu, dengan ngaji supaya bisa menyelesaikan masalah. Tidak hanya sekedar dia paham, dia misalnya tahu semua masalahnya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak cerdas. Ya. Cerdas itu di samping kita hafal, ingat, paham, juga bisa menyelesaikan masalah. Cerdas itu ada 3, ada kecerdasan intelektual, otaknya, ada kecerdasan emosional, ya, emosi kita, ya. Ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ya ibu sekarang rajin ke masjid, rajin pengajian, itu cerdas secara spiritual, cerdas secara agama, ya agama. Ya seperti kita datang ke sini cerdas. Ada yang tidak cerdas, tidak mau ngaji, tidak cerdas secara agama itu. Ya. Jadi ibu termasuk cerdas secara spiritual. Spiritual itu agama, yaitu mau ngaji, belajar agama, merasa kita belum pintar, belajar supaya kita cerdas, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, sholatnya rajin, ya menolong orang rajin, ya sholat duha rajin. Jangan ditinggalkan sholat duha itu kalau ingin rizkinya mengalir terus, ya. Jadi sholat duha itu adalah pembuka rizki. Ya. Saya ditolong oleh Allah dengan sholat duha. Akhirnya bisa bikin ini, bikin sekolahan, yayasan, dan sebagainya. Ini karena sholat duha, fadilah sholat duha luar biasa. Bayangkan kalau saya tidak sholat duha, mungkin tidak bisa bikin itu. Ya, jadi kalau ingin kaya, ingin sejahtera hidupnya, jangan tinggalkan sholat duha. Sudah sholat duha belum Bu? Nanti yang belum pulang dari sini sholat duha. Doanya terkabul. Sudah saya alami sendiri. Bisa bikin ini ibu, bisa beli tanah dan sebagainya. Ini hasil berkat sholat duha. Allah menolong saya. Begitu. Ini kesaksian saya sendiri. Ya. Kalau saya tidak pernah sholat duha, mungkin tidak bisa bikin ini. Tidak bisa bikin masjid, tidak bisa bikin sekolahan dan sebagainya, tidak bisa bikin beli tanah.
Ini kesaksian saya sendiri, ternyata dengan sholat duha rutin, permintaan kita semua dikabulkan. Ya Allah, dulu sebelum saya ya Allah, saya mudah-mudahan bisa beli tanah, bisa bikin sekolahan, bisa bikin yayasan, bisa bikin masjid. Cepat itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah berkat sholat duha. Maka bagi yang belum rajin, masih belum tahu sholat duha, coba setiap hari jangan tinggalkan sholat duha. Allah akan menolong kita, memperlancar rezeki kita, dimudahkan keperluan kita, dilancarkan segala urusannya. Kebutuhan kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berdoa, kita selalu berdoa. Ya Allah, mudahkan rezeki kita, mudahkan urusan kita, selesaikan berbagai macam masalah. Surhat kita bukan kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saya sendiri, alhamdulillah, ini karena Allah. Ya. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, ya kan. Orang bodoh, orang yang miskin, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menolong. Semua masalah-masalah selesai ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikuti yang baik, ikutin ya. Ikutin sholat duha, jangan ketinggalan. Walaupun sudah tua, tidak apa-apa sholat duha. Perlancar, disehatkan. Alhamdulillah saya sehat, ya kan. Tidak pernah sakit yang begitu parah, ya. Minta pertolongan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan sholat duha, sholat wajib jelas, sholat tahajud, bangun tidur. Malam kan janji Allah akan diangkat derajat oleh Allah bagi yang sholat malam begitu. Dan sholat yang lain, sholat taubat silakan begitu ya. Itu ya, jadi sholat dua jangan tinggalkan ya. Mencari ilmu terus. Kalau kita merasa pintar, ya tidak mau mencari ilmu, ya merasa bodoh aja, merasa kita kurang ilmu. Sehingga hari ini harus bertambah ilmunya, besok bertambah ilmunya terus. Motivasi ke anak-anaknya ya, yang malas ngaji, malas baca Quran, malas mencari ilmu, malas sekolah, ya kan? Dan alhamdulillah saya sekolah yang paling tinggi, ya kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, terus dimotivasi. Karena saya pernah merasa masih kurang ilmunya, ya kan? Sehingga terus sekolah, baik sekolah formal, non formal maupun informal. Sampaikan juga kepada anak-anak itu, jangan puas dengan ilmu yang didapat terus, sehingga ilmunya bertambah. Tobat dari kebodohan. Barang siapa yang bertobat tapi tidak mau mencari ilmu, bukan termasuk orang yang bertobat. Ternyata tobat itu kelihatan dari aktivitas mencari ilmu. Kalau tidak mau mencari ilmu, ternyata bukan orang yang tobat. Ternyata ya. Tobat itu kelihatan dari mencari ilmu, termasuk ini dalam rangka untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita itu malas mencari ilmu, bukan termasuk orang yang bertobat. Nah, jadi tobat itu tidak hanya tobat dari menghindari perbuatan dosa saja, bukan itu. Kita menghindari dosa tetapi tidak mau mencari ilmu, bukan termasuk orang yang bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang terus mencari ilmu terus. Sehingga tobat dari kebodohan. Yang belum bisa baca Quran, belajar. Itu tobat tuh. Jangan sampai kita tidak bisa baca Quran, terus kita biar aja lah, tidak usah baca, tidak usah mencari ilmu. Itu bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat adalah yang tidak bisa membaca Al-Quran, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Itu tobat. Ya.
yang tidak bisa membaca, misalnya sholat, cara-cara sholat, bacaan sholat, terus diam saja, bukan termasuk orang yang berwudu. Bagaimana cara baca sholatnya, ya, bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, dan sebagainya. Oh, ternyata harus tumanina. Tumanina itu adalah sempurna dalam sujudnya, sempurna. Berhenti dulu sujudnya, Bu. Berhenti dulu. Jadi sempurna sujud, ruku juga berhenti dulu. Saya sering melihat orang sholat di masjid kadang-kadang belum sempurna sujud langsung berdiri, belum sempurna berdiri langsung sujud ruku, belum tidak sempurna. Allah Akbar, berhenti dulu, ya kan, baca Al-Fatihah, surah-surah, ruku, berhenti dulu, agak lama, lalu sami Allahu terus ruku, sujud, berhenti dulu, berapa menit, berhenti dulu aja, supaya sempurna sujudnya pada Allah. Banyak orang yang tidak sempurna sehingga tidak diterima sholatnya, tidak sah. Ruku, sujud, berhenti dulu. Setelah sempurna baru berdiri lagi, berhenti dulu. Ya. Jangan Allah Akbar belum selesai Allah sujud. Tidak sah kalau tidak tumanina, harus tumanina. Ya. Itu cerdas secara spiritual, cerdas agama, ya. Ada cerdas secara emosional, kita bisa menahan emosi. Tidak ada beras jangan marah-marah ke suami. Ada marah-marah ke ya saudaranya perawan. Ya kita kan kita diuji dengan harta, kemiskinan, kita tidak punya uang, diuji. Kita sabar tidak menghadapi ujian ekonomi kita. Suami kita lagi nganggur, ya kan, uang tidak ada, listrik habis, beras habis, gas habis, uang tidak ada. Bagaimana itu yang terjadi itu? Muring-muring, marah-marah, nganjuk. Ya nggak apa-apa, ilmu nganjuk ini dipraktekkan. Boleh ngutang, boleh, ya kan? Yang tidak boleh tidak membayar utang. Tapi jangan keterus-terusan, ya kan. Udah punya gas, utang lagi, ya kan. Belum dibayar, utang lagi. Bayar dulu, utang lagi, gitu kan. Itu ya. Jadi itu kita itu selalu diuji coba, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, penderitaan, ekonomi, apalagi anak diuji. Anak nakal, bagaimana sikap kita, anak membantah pada kita, kadang-kadang anak membentak pada kita, aduh hati kita tuh sedih begitu. Kita doakan. Kenakalan anak itu adalah ujian buat kita. Ekonomi ujian buat kita. Semua adalah ujian buat kita supaya kita itu benar-benar apakah kita beriman pada Allah, bersabar atau tidak. Itulah kecerdasan emosional, ya. Kita harus cerdas secara emosional sehingga kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Mau kita dicintai oleh Allah, Bu? Berarti bertobat dan mensucikan diri. Nah, tobat diantaranya adalah tobat dari kebodohan menuju kepada kecerdasan. Ya. Barang siapa bertobat kepada Allah namun tidak merubah sifat perangai yang jelek, maka bukan termasuk orang yang bertobat. Perangai sifat angkuria, sombong, takabur, pelit, ya kan, dan sebagainya, itu termasuk orang yang sakit rohaninya. Maka harus diobati dengan kemampuan kita untuk memperbaiki. Yang kedua adalah agama, belajar agama.
tobat dari sifat perangai yang kurang baik. Barang siapa bertobat kepada Allah namun tidak mau merubah apanya, lebih banyak tidurnya ketimbang ibadahnya, merubah kebiasaan yang jelek. Tidurnya berapa jam, ibadahnya berapa jam dihitung. Oh ternyata banyak ibadahnya, berarti sudah bertobat. Oh banyak tidurnya, belum bertobat. Nanti akan ditimbang ibadahnya berapa menit, berapa jam, tidurnya berapa jam ditimbang. Sebelum ditimbang oleh Allah, kita nimbang sendiri. Banyak mana nih amalnya atau tidak, dan sebaiknya ditimbang sendiri, dihitung sendiri. Perbuatan kita banyak amalnya atau banyak dosanya. Barang siapa bertobat namun tidak merubah pakaian dan perhiasan, artinya apa? Yang belum menutup aurat, tutup aurat dengan berjilbab, itu kan bagus tuh ya. Dan perhiasan jangan terlalu mencolok dan sebagainya. Nah itu ya. Tapi jangan kita saja, teliti anak kita yang perempuan, teliti saudara kita, sehingga kita itu termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbanyak istighfar pada Allah. Rasul itu 70 kali, ya, bahkan ada yang mengatakan 100 kali sehari istighfar, padahal sudah dijamin masuk surga. Kita berapa kali istighfarnya, Bu? Sehari berapa kali istighfar? Mudah-mudahan 100 kali sama dengan Rasul lah, minimal 100 kali, syukur-syukur 200 kali istighfar terus. Karena banyak dosa yang kadang-kadang kita tidak tahu, kita lupa. Ya, terutama dari rambut sampai di kaki, dari sayap rambut, kadang-kadang bisa berbuat dosa. Mata kita bisa berbuat dosa, mulut kita bisa berbuat dosa, telinga kita bisa berbuat dosa, tangan kita, perut kita, dan sebagainya. Maka perbanyak istighfar, astagfirullah. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya kira itu aja Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita kali ini, dan kita itu diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimudahkan segala macam urusannya dan dimudahkan rezeki kita. Dan kita itu benar-benar diampuni seluruh dosanya, baik kita maupun orang tua kita juga diampuni, keluarga kita diampuni, seluruh umat muslim juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.